Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah, sebelumnya perkenalkan nama saya Cantika Bulan Putri Hendi dengan NIM akhir 106 dari kelas HES 6E, mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah, ingin mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nama jurnalnya adalah Asy-Syar'i, Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, judul Peran Avokat dalam Memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penulisnya adalah Zahra Hayati dan Khofifah Nabila. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Akibatnya, seluruh orang mempunyai hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, atau bisa disebut juga equality before the law. Yang di sini adalah bahwa setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum tanpa pengecualian, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara, baik penduduk asli maupun bukan, penduduk atau tidak, kelas atas, menengah atau bawah adalah harus memperoleh keadilan dan dilayani sama di hadapan hukum. Hal ini menjadi landasan dalam pembentukan undang-undang tentang avokat dan bantuan hukum. Dalam upaya menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi avokat perlu diperhatikan kembali. Sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab melalui jasa hukum yang diberikan, avokat menjalankan tugasnya membela keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan para pencari keadilan. Salah satunya adalah memberikan bantuan hukum. Upaya tersebut agar masyarakat menggunakan haknya di hadapan hukum. Pasal 1 ayat 1 bab 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Di sini penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu membayar jasa avokat saat berurusan dengan masalah hukum. Selain itu, sebagai besar masyarakat Indonesia masih buta terhadap persoalan hukum, maka diperlukannya bantuan hukum. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi sosial pemberi bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum ini meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Konsep bantuan hukum mengacu pada hak seseorang untuk melaksanakan hak tersebut sehingga bantuan hukum diberikan oleh para ahli hukum dan orang yang berpengalaman dalam menjalankan profesinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan avokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Menurut Black's Law Dictionary, kata avokat berasal dari kata lain yaitu avocare. Kata tersebut berarti seseorang yang membantu mempertahankan, membela orang lain, seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan pengadilan. Sedangkan menurut English Language Dictionary, avokat didefinisikan sebagai seseorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi avokat tersebut menunjukkan bahwa profesi avokat mencakup profesi yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan dan mencakup semua masalah hukum baik publik maupun privat. Definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya yang dimaksud adalah aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi, kemudian yang terakhir adalah aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh avokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatakan bahwa bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum, yaitu legal aid dan legal assistance. Istilah legal aid biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terdapat mereka yang tidak mampu. Konsep UU bantuan hukum merupakan dari keterlibatan negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Dijelaskan dalam artikel yang berjudul Legal Aid ada dua model sistem bantuan hukum, antara lain: 1. Model yuridis individual. Bantuan hukum dapat dilihat dari satu sisi sebagai hak yang diberikan negara kepada warga negara untuk melindungi kepentingan pribadinya, dan di sisi lain sebagai hak atas kesejahteraan. Kedua, model kesejahteraan. Pada model ini memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralisasikan ketidakpastian atau kemiskinan. Para ahli hukum dan praktik hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, diantaranya adalah bantuan hukum individual. Bantuan hukum individual adalah pemberi bantuan hukum kepada orang-orang tidak mampu berupa pendampingan advokat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin dihadapi. Bantuan hukum struktural. Dalam bantuan hukum struktural, setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan tidak hanya dilakukan untuk membela kepentingan atau hak hukum orang yang tidak dapat mengikuti proses keadilan. Oleh karena konsep bantuan hukum di Indonesia masih individual dan konseptual, menjadikan tidak adanya perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran masyarakat serta kemudahan perlindungan hukum, maka untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negara dibentuklah UU Nomor 16 tentang bantuan hukum. Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2011 memberikan suatu konsep bantuan hukum baru, yaitu bahwa bantuan hukum selain bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan juga, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pasal 14 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, kemudian melampirkan surat keterangan miskin atau ketidakmampu dari lurah, kepala desa, atau penjabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pemberi bantuan hukum. Dalam saat ini jumlah pemberi bantuan hukum sangat sedikit, lebih sedikit daripada penerima bantuan hukum, maka dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberi bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara yang pertama, pendampingan dan menjalankan kuasa atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan atau tuntutan, kemudian pendampingan dan menjalankan kuasa pada proses pemeriksaan di persidangan, dan yang terakhir, pendampingan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Merupakan suatu asas yang penting bahwa seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pada dasarnya, tugas utama dari penasihat hukum, advokat, dan pengacara praktek memberikan legal opinion atau pendapat hukum serta nasihat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik. Sedangkan di lembaga peradilan, beracara di pengadilan, penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya dalam beracara di depan pengadilan. Tugas utama penasihat hukum adalah menyajikan fakta dan mempertimbangkan dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut agar hakim dapat mengambil keputusan seadil-adilnya. Prinsip terpenting dalam proses pembuatan berita acara adalah tersangka memiliki hak untuk bebas berbicara tanpa adanya tekanan, penyiksaan, dan intimidasi, dan harus berbicara secara faktual. Berhak untuk diberitahukan juga dengan jelas tentang apa yang disengketakan pada waktu pemeriksaan. Dengan diberitahukan dapat melakukan upaya pembelaan dalam pemeriksaannya. Diperlukan bantuan hukum untuk melakukan upaya pembelaan. Cukup sekian presentasi mengenai review jurnal dari saya.
Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.